Oke, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Nah, ini di antara hikmah diutusnya para rasul. Yang pertama, mengenalkan umat manusia kepada sesembahan yang hak, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Kemudian yang kedua, menegakkan agama Allah dan bersatu di atasnya. Nah, ini hikmah diutusnya para rasul agar mereka menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala dan mengajak umat manusia agar bersatu di atasnya. Sebagaimana dalam surat Asy-Syura ayat 13. Syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fi. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mensyariatkan bagimu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan juga apa yang telah kami wahyukan wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Ya. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sama seperti perintah Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasul sebelum beliau, yaitu agar menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala dan mengajak umat manusia untuk bersatu di atasnya, tidak berpecah belah. Kemudian yang ketiga adalah memberi kabar gembira dan peringatan. Ya. Jadi ini diantara hikmah Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi, para rasul adalah untuk memberikan kabar gembira dan peringatan kepada umat manusia. Dalam surat Al-Kahfi ayat 56. Lihat di situ. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirina wa mundzirin. Dan tidaklah kami mengutus rasul-rasul melainkan sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Nah, kemudian harus digarisbawahi di situ. Berita gembira dan peringatan dari para rasul itu sifatnya ada dua, duniawi dan juga ukhrawi. Ya. Jadi jangan disangka bahwa para nabi, para rasul itu hanya memberi kabar gembira tentang apa yang ada di akhirat saja, atau memberi peringatan apa yang ada di akhirat saja. Justru juga memberi kabar gembira dan peringatan apa yang akan didapat di dunia. Contohnya, yang berkaitan dengan kehidupan di dunia, bahwa siapa yang dia taat kepada Allah dan kepada Rasul, maka akan mendapatkan kabar gembira di dunia. Firman Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat 97. Ya. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi siapa saja yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan dia beriman, maka kata Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah berikan kepadanya kehidupan yang baik. Tuh, ya. Jadi siapa yang menginginkan, mencita-citakan kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia beramal soleh, dan juga teguh di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kabar gembira bagi orang yang beriman dan beramal soleh, bahwa dia akan mendapatkan kehidupan yang baik di dunia. Dan kehidupan yang baik, tolak ukurnya bukan dari kacamata manusia. Ya. Karena standar manusia itu beda-beda di dalam menilai kehidupan yang baik di dunia ini. Umumnya manusia menilai kehidupan yang baik, yang berkah, yang thayyibah itu kalau punya harta yang banyak, punya rumah yang mewah, punya kendaraan ini itu, punya aset, simpanan dan seterusnya. Nah, ini kehidupan yang baik menurut pandangan sebagian manusia. Tetapi tidak semua manusia memiliki dan mendapatkan hal itu. Maka standar kehidupan yang baik
harus diukur dengan kacamata syariat atau agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi cukuplah seseorang dikatakan hidupnya itu adalah kehidupan yang baik, yang thayyibah, ketika dia selalu mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan amal-amal soleh, untuk beribadah kepada Allah dan menjadi manusia yang bermanfaat, yang menggunakan segala fasilitas yang Allah berikan, segala kelebihan yang Allah berikan kepadanya, dia gunakan untuk berkontribusi menebar manfaat untuk sesama manusia. Ya. Karena ketika menafsirkan tentang Nabi Isa alaihissalam, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu, dan Allah menjadikan aku sebagai orang yang diberkahi dimanapun aku berada. Berarti kehidupan Nabi Isa adalah kehidupan yang berkah dan kehidupan yang baik. Nah, para ulama tafsir menyebutkan bahwasanya kehidupan yang berkah yang baik adalah ketika seseorang dia selalu mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari keburukan. Dan dia dengan hartanya, dengan kelebihan ilmunya, dia gunakan itu untuk menebar manfaat kepada umat manusia. Nah, itu kehidupan yang baik dan berkah. Ya. Adapun orang yang dia memiliki banyak kekayaan, ya, mencapai kesuksesan yang tertinggi, misalkan, terus pendidikannya, lulusannya sampai S3, sampai profesor, tapi ternyata dia tidak menggunakan semua itu untuk bermanfaat kepada sesama dan tidak menjadikannya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah tidak baik dan tidak berkah. Waliyadzubillah. Nah, kemudian tentang siksa dan kehancuran dunia. Nah, para nabi, para rasul juga mengingatkan hal ini. Coba dibaca. Siapa? Unaisa. Halaman 55, surat Fussilat ayat 13. Ada di buku ayat paling atas. Halaman 55. Fa in a'radu artinya nah, ini peringatan ya yang disampaikan oleh para nabi, para rasul kepada umatnya, bahwa siapa yang berpaling dari ya risalah Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh para rasul, para nabi, maka mereka akan mendapatkan siksa dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Fa in aradu faqul andartukum sa'iqatan misla sa'iqati 'adi wa samud. Jika mereka berpaling, maka katakanlah, aku telah memperingatkan kamu dengan petir seperti petir yang menimpa kaum 'Ad dan kaum Samud. Subhanallah. Ya, bedanya umat Nabi Muhammad dan umat-umat terdahulu. Umat Nabi Muhammad ini Masya Allah, ya, umat akhir zaman ini banyak diberikan kelonggaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau umat zaman terdahulu, kalau mereka bermaksiat, menyelisih para rasul, langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ya, umat akhir zaman ini banyak diberi tenggang waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang berbuat dosa maksiat tetapi tidak langsung diazab. Oke, syukran jazakallah. Coba di umat sekarang ada nggak yang LGBT? Hah? Banyak. Ada nggak yang melakukan dosa curang di dalam berjual beli, di dalam berjual beli, mengurangi timbangan dan seterusnya. Terus apa lagi? Yang menimbun harta, memonopoli harta, banyak dan seterusnya. Jadi sebetulnya di akhir zaman ini banyak manusia-manusia yang melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh umat-umat manusia terdahulu. Dan umat-umat terdahulu langsung dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi umat akhir zaman ini, Masya Allah ya, ini termasuk berkahnya Nabi Muhammad SAW ketika diutus ya sebagai penutup para nabi, para rasul, sehingga manusia yang hidup setelah Nabi Muhammad
mereka diberi tenggang waktu untuk bertaubat dan sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi belum pernah kita dengarkan setelah diutusnya Nabi ada azab yang begitu pedih, yang begitu berat yang menimpa umat manusia. Jarang kita dengar. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya untuk umat manusia setelah turunnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Jadi Allah itu tidak akan mengazab suatu kaum yang mana di tengah-tengah mereka ada Rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara kehadiran dan keberadaan Rasulullah SAW di tengah umat manusia adalah ketika sunnah-sunnahnya itu masih dihidupkan, masih dilaksanakan. Ya. Makanya kalau kita ingin terhindar dari azab siksa Allah Subhanahu wa taala, maka kita selalu berusaha menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak mungkin mengazab mereka sedangkan ada engkau di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan tidak mungkin Allah mengazab mereka sedangkan mereka selalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian peringatan kabar gembira di kehidupan akhirat, yaitu berupa surga. Ya, para nabi, para rasul menyampaikan hal ini, berita gembira ini. Oke, baca surat An-Nisa ayat 13. Oke. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannat tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Jadi siapa yang taat kepada Allah, kepada Rasul, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan itulah kemenangan yang besar. Ini kabar gembira bagi orang yang taat kepada Allah dan kepada Rasul, bahwa nanti di akhirat mereka akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya, dan peringatan ya yang akan didapat di akhirat nanti bagi orang yang tidak taat atau dia bermaksiat kepada Allah, kepada Rasul. Oke, baca. Siapa? Khansa. An-Nisa 14. Wa yata'adda. Lanjut aja, itu bukan tanda waqaf. Wa yata'adda hududahu yudkhilhu. Khalidan fiha. Artinya oke, ini barakallahu fiik. Ya, ini ancaman atau peringatan bagi orang yang tidak mau taat kepada Rasul dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Jadi siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya serta melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Dia kekal di dalamnya dan dia mendapatkan azab yang menghinakan, waliyadzubillah. Kemudian hikmah, ya, di antara hikmah lainnya diutusnya para nabi, para rasul adalah agar mereka menjadi teladan yang baik bagi umat manusia di dalam akhlak maupun ibadah. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada ya bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik, yaitu bagi orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga hari akhir,
dan dia banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Jadi yang harus kita teladani dalam kehidupan adalah mereka, para nabi, para rasul, khususnya adalah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidaklah kita membahas satu bab tentang kehidupan apapun melainkan ada contoh dan teladannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berbicara tentang bab syukur, maka Nabi adalah orang yang paling terbaik di dalam masalah syukur. Ketika kita berbicara tentang sabar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang terbaik di dalam masalah sabar. Kemudian ketika kita berbicara tentang keberanian, maka Nabi adalah orang yang paling terbaik di dalam masalah keberanian. Dan seterusnya, berbicara tentang apapun, maka Nabi SAW adalah sebaik-baik orang untuk diteladani. Kemudian selanjutnya, beriman kepada Nabi Muhammad SAW secara khusus ini pembahasannya. Nah, yang pertama, kita mengimani bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba dan Rasul Allah, pemimpin para nabi, dan para rasul, sekaligus penutup para nabi dan para rasul. Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan risalah dengan sempurna, tidak menambahi dan tidak mengurangi, menunaikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian menasihati umat dan berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Kemudian kita membenarkan berita yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian mentaati perintahnya, menjauhi larangannya, dan beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntunannya. Nah, ini diantara bentuk kita beriman kepada Nabi SAW. Jadi apa yang datang dari Nabi kita benarkan. Berupa apa? Ucapannya, perbuatannya, dan apa-apa yang disetujui oleh Nabi SAW. Jadi kalau ada perintah dari Nabi kita taati, kalau ada larangan maka kita tinggalkan. Dan kita tidaklah beribadah kepada Allah melainkan dengan cara siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi kita mencontoh kepada Nabi SAW di dalam beribadah kepada Allah. Karena manusia yang paling mengenal Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian mengutamakan kecintaan kepada beliau SAW melebihi kepada yang lain. Nah, sebagaimana dalam hadis, lihat halaman 57. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sehingga aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan manusia seluruhnya. Masya Allah. Jadi kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW itu harus melebihi kecintaan kita kepada siapapun. Termasuk orang tua kita, anak kita, dan yang lainnya. Oleh karenanya kita tidak heran kenapa para sahabat begitu luar biasa mereka mengorbankan harta bahkan nyawanya untuk demi membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, siapa yang tahu kisah tentang Umar datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku cinta kepada engkau melebihi cintaku kepada siapapun kecuali kepada diriku sendiri. Kemudian kata Rasulullah apa? Tidak wahai Umar, sampai aku lebih engkau cintai, bahkan lebih daripada kecintaanmu kepada dirimu sendiri. Kemudian Umar berkata, ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai dari semua manusia, bahkan melebihi kecintaanku kepada diriku sendiri. Kemudian kata Nabi SAW, al-an ya Umar, al-an ya Umar. Maksudnya sekarang imanmu telah sempurna. Jadi kesempurnaan iman seseorang itu diukur dari bagaimana kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW melebihi segala kecintaannya kepada manusia yang lain. Terus yang berikutnya,
menerima apa yang beliau bawa, mengikuti sunnahnya dan mengagungkan, memuliakan petunjuk darinya. Subhanallah. Ya. Ini pernah dicontohkan oleh Imam Malik rahimahullahu taala, betapa beliau sangat mengagungkan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan mengagungkan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai-sampai ketika beliau mau mengajarkan hadis itu pakai pakaian yang terbaik dan pakai parfum yang terbaik. Bahkan sebagian ulama yang lain ketika menyampaikan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu sampai gemetaran tubuhnya, sampai keluar keringat dingin dari tubuhnya, ya, karena begitu takzimnya kepada hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian waspada dari menyelisihinya, ya, karena dapat mendatangkan cobaan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 63, ya. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menyelisihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan perkara yang remeh, ya, di dalam mentaati dan mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang yang menyelisihinya maka akan mendapatkan ancaman, ya, ditimpa fitnah, cobaan atau azab yang pedih. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Jadi hendaknya orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu takut, ya, mereka ditimpa cobaan dan ditimpa azab yang pedih. Waliyadzubillah. Terakhir, keistimewaan risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini keistimewaan risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bahwa risalah beliau ini adalah menjadi risalah penutup bagi risalah-risalah sebelumnya, ya. Jadi sebelumnya ada risalah-risalah yang dibawa oleh Nabi dan Rasul selain Nabi Muhammad SAW. Maka ketika ada risalah Nabi Muhammad SAW, maka yang lainnya itu sudah tidak berlaku lagi. Karena risalah Nabi Muhammad SAW itu menjadi penutup, pelengkap, penyempurna risalah-risalah yang sebelumnya, ya. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walaki Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jadi Nabi Muhammad SAW itu bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kalian, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Masya Allah. Jadi Rasulullah SAW itu bukan bapak sesiapa, ya, laki-laki di antara kalian. Oleh karenanya Nabi SAW tidak punya anak tapi semuanya wafat, meninggal waktu masih kecil, anak laki-lakinya. Siapa? Ada lagunya kan? Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Yang pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim. Terus? Iya, yang pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim. Terus siapa lagi? Zainab, Ummul Kulsum, Ruqayyah, Fatimah. Nah, semuanya meninggal di masa Nabi Muhammad SAW masih hidup. Cobaan Nabi itu begitu berat. Bayangkan seorang bapak yang memiliki tugas begitu berat menyampaikan agama Islam, kemudian juga sebagai kepala negara, mengurusi umat, kemudian ditimpa ujian, semua anaknya wafat, meninggal di masa masih hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi 6 anaknya wafat di masa Nabi masih hidup, kecuali Fatimah. Fatimah meninggal setelah Nabi Muhammad SAW. Itu pun tidak berselang lama. Ya. Bayangkan betapa sedihnya. Kalian di posisi sebagai orang tua, punya anak 7, kemudian 6-nya meninggal. Kalian menyaksikan atau menjadi saksi atas kematian anak kalian. Gimana perasaannya? Satu persatu meninggal. Ujiannya sangat berat, ya. Kemudian di dalam firman Allah Subhanahu wa taala Al-Imran ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam,
maka tidak diterima, dia akan menjadi orang yang rugi di akhirat. Tuh, ya. Jadi tidak boleh seseorang kemudian mencari risalah lain selain risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, "Walladzi nafsu Muhammad biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyun wala Nasraniyun summa yamut walam yu'min billadzi ursiltu bihi ila kana min ashabin nar." Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah seseorang mendengar tentang aku. Subhanallah. Kira-kira ada nggak di zaman sekarang yang tidak mendengar tentang Nabi Muhammad SAW? Ada tidak? Nggak ada. Karena sekarang sudah zamannya teknologi. Hujah itu sudah tegak kepada seluruh umat manusia. Di pelosok-pelosok manapun pasti sudah ada ya teknologi. Ya, pasti sudah sampai berita tentang Islam dan berita tentang adanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata Nabi, tidaklah mendengar tentang aku, ya, siapapun dari umat ini, dia orang Yahudi, Nasrani atau orang apapun, kalau dia mendengar tentang aku diutus, kemudian dia mati dan tidak beriman kepada apa yang aku bawa, yaitu agama Islam, melainkan dia termasuk sebagai penghuni neraka, waliyadzubillah. Ya. Kemudian risalah Nabi Muhammad SAW ini mencakup bangsa jin dan manusia, masya Allah. Jadi tidak hanya berlaku kepada umat manusia saja, tetapi juga kepada bangsa jin. Ya, di situ ada dalil-dalilnya, kalian silakan baca sendiri. Ya. Kemudian yang terakhir, pengaruh beriman kepada para nabi, para rasul. Yang pertama, mengetahui rahmat Allah dan perhatiannya kepada umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad, ya, melainkan sebagai rahmat bagi segenap alam. Masya Allah. Jadi kehadiran Nabi Muhammad SAW diutus kepada umat manusia adalah sebagai rahmat, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan Nabi disebutnya sebagai rahmat. Ini luar biasa, ya. Kemudian yang kedua, agar kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang agung ini, ya. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW kepada kita. Contohnya, simpelnya, coba siapa di antara kalian yang punya hobi atau senang dengan sesuatu? Masak misalkan. Ini anak-anak Tafisa, Masya Allah. Soal lihat Tafisa, semuanya senang masak. Kemudian diutus kepada kalian seorang chef, ya. Chef yang handal, Chef Renata. Kira-kira gimana perasaan kalian? Senang nggak? Senang dan gembira kan? Dan pasti bersyukur, alhamdulillah, Masya Allah, ini nikmat luar biasa. Nah, itu gambarannya. Ya, umat manusia diutus kepada mereka seorang nabi, seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, ya, untuk mengenalkan kepada penciptanya, ya, kepada sesembahan yang benar. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, atas diutusnya Nabi Muhammad SAW kepada kita, karena dia menjadi bahasa ininya, tutor, pembimbing, ya, yang membimbing kita, menuntun kita untuk kita sampai kepada peribadatan yang benar, penghambaan yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian agar kita mencintai, takzim dan memuji mereka para rasul, ya. Tidak boleh kita kemudian merendahkan mereka, menjadikan mereka sebagai candaan, tidak boleh, ya. Yang terakhir adalah agar kita mengikuti petunjuk yang dibawa oleh mereka. Ya. Oke, barakallahu fikunna jami'an.